خديجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب نفحة للمكروب إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى تعيننا تغيثنا بهمتكم وجلواكم فاحبنا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سلام من الرحمن ينشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم لا خيابكم وزمي فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سلام من الرحمن ينشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم من الرحمن ينشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عسى موزنا عسى رحمة من الله ترعاكم. سلام الله يا سلام من الرحمن ينشاكم عباد الله Kalau mau hitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Apalagi nikmat keimanan, iman password masuk surga. Beliau yang sudah tentram, karena kalau kita ini belum tentram, masih mikir besok makan apa. Sebab kalau sahibul haul dan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, karena beliau berjalan, berdakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan orang, dan ilmu yang manfaat yang beliau ajarkan termasuk yang akan terus mengalir ke alam kubur walaupun sudah ada di dalam kubur. Ya, ilmu nafi', al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat itu bagaikan passive income. Makanya tadi Al-Imran 169 saya baca, bal ahya'un
inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita sangka, kita kira orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah, Allah berikan rezeki kepada mereka. Masya Allah. Bu, halo. Di kuburnya mendapat rezeki, ditemani oleh amalnya yang berbentuk amal, berbentuk manusia atau makhluk yang cantik, yang indah. Maka mungkin menurut sebagian kita kubur itu sempit, kubur itu gelap. Tapi bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah, kubur itu seluas mata memandang di surganya Allah. Kalau di sini kita merasakan mungkin di bagian-bagian tertentu ada yang kepanasan, di dalam kubur sana mendapatkan angin dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada raudhatan min riyadil jannah, taman menuju taman surga. Masya Allah. Ya, karena ada orang di dalam kubur, hufratan min hufarin niran, dia bersambung ke lembah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini semuanya orang soleh-soleh, amin. Kita nanti insyaallah wa tawaffana ma'al abrar, wafat bersama abrar. In lam nakun min haula, kalau tidak sekelas kita dengan beliau, tidak sepangkat, tidak sederajat, tapi kita doa minta berjumpa dengan beliau. Apalagi juga bersama para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. In lam nakun min haula alhiqna bihim. Kalau belum kita pantas bersanding bersamanya, jumpakan dengan beliau. Wahsurna fi jumratihim, amin. Kumpulkan nanti bersamaan. Wajma'na ma'ahum, satukan kami bersama dengan mereka, amin ya Rabbal. Dan syaratnya iman, kita bersyukur. Saya selalu bilang, harga iman kita itu menurut surat Ali Imran ayat 91 lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Masya Allah, beli emasnya kiloan semua. Hampir 1 miliar lagi sekarang ya. 2019 emas 650 juta 1 kilo. Waktu itu saya tanya Pak Haji Bambang ya, emas 650 juta sekilo. Saya ditawari dari Bank Syariah mencicil emas DP 300 juta, nanti dicicil. Saya nggak ambil. Saya berangkat haji, dalam 2 bulan pulang dari tanah suci, harga emas naik jadi 1 miliar. Saya ditelepon sama orang bank, Pak Ustadz, nyesel kan kalau kemarin beli? Mungkin habis itu langsung nggak pakai nyicil lagi, jadi punya sendiri. Makanya sejak saat itu saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit. Jadi masalahnya duitnya ini, DP-nya 300 juta. Sekarang hampir 1 miliar lagi. Ibu-ibu ada di sini yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada, saya yakin orang kaya. Dan iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Makanya pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Jakarta saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di dekat-dekat London, kuliahnya di Newcastle, ya, tapi dia menghabiskan usia tuanya di Jakarta. Baru beberapa bulan yang kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat.
7 tahun ngaji ke rumah. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Bisa turun. Betapa tentramnya hati. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Ini orang Jakarta, kalau orang sini beda. Alhamdulillah, tadi saya lihat dari sana, Masya Allah, luar biasa wajah-wajah ahli surga. Ini semua kelihatan dari cara dengerin ceramahnya. Kalau ahli surga matanya terpejam, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngobrol-ngobrol tadi waktu makan pagi ya, Masya Allah, sambil makan ada orang hidup tapi seperti mati. Ada orang hidup seperti keberadaannya tidak melengkapi, nggak memberi manfaat. Di sini yang saya nangis kemarin ya, Ustaz Mahfiz ya, yang manfaat itu, Masya Allah, orang bikin nasi pengen memberi manfaat. Ya, saya ingat waktu ziarah Sayyidina Utsman di makamnya di Madinah. Ya Allah, pengen kalau sholat duha. Tadi saya sholat duha di Masjid Kiai Gede. Atini ma'ataika ibadaka salihin. Ya Allah, berikan saya rezeki sebagaimana harta yang pernah diberikan kepada orang-orang soleh. Hartanya dibawa ke surga. Ya Rabbal Sayyidina Utsman, bu, ada sumur dibeli, diwakafkan. Ya, apa aja orang minta beliau berikan. Makanya Sayyidina Utsman itu konon katanya, bu, Masya Allah, rekening atas nama beliau masih ada. Karena hotel di Madinah ada hotel wakaf Sayyidina Utsman. Orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup, rekening ada yang innalillahi. Makanya ada orang hidup seperti orang mati. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham yang memanggil siapa, dia jalan. Mungkin ada orang yang nggak tahu siapa yang memanggil. Tapi ada orang yang sudah meninggal, tapi seperti orang hidup. Iya, Ibu, Bu, ada orang masih hidup, tapi nggak pernah dikunjungi. Ada, tapi ada orang yang sudah berpulang. Orang dari seluruh penjuru datang, Masya Allah. Ya, itu jadi pelajaran dia. Sudah meninggal menurut orang, tapi kalau menurut kacamata Allah nggak mati. Kalau lihat Quran, yang bilang bukan saya, wala tahsabanna alladzina, pakai 2 huruf taukid ini ulama semua ya. Wala tahsabanna, pakai nunun taukid. Ya, alladzina qutilu fi sabilillah. Ibu keluar nih, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan Barat, keluar ke sini. Ini semuanya adalah berjalan di jalan Allah, betul nggak? Kesini menuntut ilmu, sini mau silaturahim, memurahkan rezeki, memanjangkan umur. Saya baru nyampe rumah Pak Haji aja batu cincin dapat. Sayang aja kekecilan. Kayaknya sebentar lagi ada yang pas.
Gak usah ditepokin Pak, nanti dianggapnya saya bercanda. Lanjut. Ini man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu nyari berkah, ini semuanya fi sabilillah. Iya, baik yang di sini maupun yang di jalan-jalan. Mohon maaf juga tadi waktu kita liwat ada yang bajunya keinjek gitu. Iya, mohon maaf juga. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya kesehatan. Amin. Allah berikan semua hajat-hajatnya terkabul. Cita-citanya semua tercapai. Ya, dan semuanya insya Allah ya kita akan berbahagia di surganya Allah. Ngomong-ngomong cita-cita, halo, masih hidup? Ngomong-ngomong cita-cita, saya mau tanya dulu sama Pak Camat, ini cita-citanya apa ya? Menjadi sekda, apa mau jadi bupati? Pasti orang punya cita-cita. Tapi saya ngobrol nih sama Dennis ya tadi ya, Masya Allah ya. Kalau ibu bapak ditanya cita-citanya mungkin naik pangkat, punya rumah, anak-anak soleh-soleha, cita-cita duniawi. Nanti ini masuk ke dalam materi ceramah saya. Kalau Dennis cita-citanya mau jadi apa? Sini. Belum jawab aja udah dikasih 100. Mau jadi apa? Pilot. Kenapa? Karena bajunya bagus. Nanti dikasih. Pak Kapolres 2 bajunya masalah yang ada namanya. Jadi Corbusier udah dapat letnan kolonel. Saya mungkin boleh juga kalau dikasih AKBP atau Kombes ya kan. Bajunya bagus. Selain itu maaf. Tadi di rumah Pak Haji saya mau jaga Papua. Masya Allah, dari benua mau jaga Papua. Ya karena dia tahu ini NKRI. Khawatir Papua lepas. Karena kemarin katanya Papua udah bikin lagu kebangsaan. Papua, hah? Oh lain gitu. Itu bercanda ya. Ya udah, silakan. Ini dari POM nih. Nah, iya ada Banser, ada POM ya. Masya Allah aman sekali Bu. Saya mau ke WC aja diantar. Saya bilang nggak usah. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya cita-cita? Ini ada satu hadis, walaupun ada yang bilang hadis ini nggak ada asalnya, tapi kalau lihat isinya itu dahsyat banget. Disebutkan, ya manil mautu ghayatuhu. Bu, siapa yang cita-citanya adalah kematian? Ini orang yang hadir ke sini. Kita syuting, ada artis bawa bantal sendiri. Bawa bantal sendiri, saya bilang ngapain bawa bantal, kan di sana hotel. Oh, ini beda Ustadz, isinya ini bulu angsa, ini anti alergi, dan waktu itu harganya jutaan, 2 atau 3 juta dia bawa bantal. Padahal di sini dikatakan wa yamaniturabu wisaduhu, wahai kalian yang nanti bantalnya adalah tanah, di bulat-bulat itu yang mengganjal kita. Keraskah? Keras bagi orang yang nggak punya amal, tapi buat orang yang punya amal, insya Allah itu ya alam kubur berubah menjadi mungkin hotel bintang 7. Kayak saya di Dubai, di Uni Emirat Arab, ada hotel, orang bilang hotel bintang 5, menurut saya hotel bintang 7. Kenapa? Tidurnya enak, tapi keluarnya pusing. Mau minum teh 1 cangkir, wadai 3, kue 3, teh 1 cangkir, biayanya $100. 1,5 juta, teh secangkir, kue 3. Kalau di kota Waringin 1,5 juta, kita bisa beli warung wadai.
Halo. Boleh kita nginep di mana aja. Ada dulu turis orang dari luar negeri ke Indonesia karena katanya di luar negeri dia nggak bisa tidur. Pergi ke Jogja. Di Yogyakarta ngeliat tukang becak tidur di sadelnya nyenyak. Pules. Dia bilang, ya Allah, ini tidur di sini aja nyenyak. Dia beli sadelnya. Dia pakai tetap keras itu. Karena intinya tuh hatinya di sini ya Bu ya. Kita aja bapak-bapak kalau Jumatan kayaknya tentang sampai ngimpi 3 kali gitu. Bu, halo. Jadi ya manil mautu ghayatuhu wa ya manil qabru manziluhu. Wahai kematian yang merupakan cita-citanya, kuburan adalah merupakan tempat tinggalnya. Maka sekarang kita sedang menghiasi tempat tinggal kita yang hakiki. Ini yang meninggal kayak beliau Kiai Gede berapa ratus 200 tahun lah kira-kira ya. Kalau beliau dapat kenikmatan, masya Allah, lebih banyak dari kehidupan kita selama di dunia ini. Karena umur kita, umur ummati baina Siti wa sab'in, antara 60-70 tahun aja. Kalau beliau sudah 200 tahun. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرة للملهوف إنكم به أدرى